Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nampaknya Jokowi sudah mulai ketakutan ya dengan hasil karya ya dari seorang Yusuf Prapto begitu kan ya, yang sekarang ini dilarang tampil di Galeri Nasional. Lukisan-lukisannya memang agak mirip-mirip Jokowi begitu kan ya. Tapi dalam situasi dan kondisi itu, artinya apa? Makna dari hasil ya lukisan dari Yusuf Prapto ini menggambarkan dengan situasi dan kondisi rezim hari ini. Apalagi di era kepemimpinan seorang Jokowi ya. Karena identik sekali bahwa bagaimana seolah-olah Raja Jawa di situ begitu kan ya, menguasai dunia, menguasai negara ya, tapi dengan hasil-hasil ya seperti itu begitu kan. Itu jelas saya akan secepatnya kalau bisa negosiasi untuk, kalau seandainya tidak, masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya aja tidak bisa masuk, lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu, dan saya nyatakan saya akan menghentikan kegiatan pameran saya, dan saya akan membawa pulang karya-karya saya, menurunkan karya-karya saya dan saya bawa pulang. Kita menggaji rakyat ya, para pejabat dan siapapun kekuasaannya begitu kan, presiden apapun dan sebagainya, itu digaji oleh rakyat. Ini saya kira menggambarkan sesuatu hal yang kemudian yang seharusnya diterima oleh seorang penguasa begitu kan. Ya, makanya dengan adanya seperti ini menggambarkan Raja Jawa begitu kan ya. Tapi Raja Jawa seolah-olah menginjak ya. Dan bahkan kita lihat saja ya, juga disamakan dengan berlindung di ketiak banteng selama ini. Ya, ada yang lebih menarik di situ begitu kan ya. Ketika rakyat mengadili dan bahkan semuanya dijilat mulai dari bawah. Wah, ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Artinya apa? Saya mengira bahwa ya hal-hal kayak begituan sebagai bentuk kritikan terhadap apa yang selama ini terjadi pada rezim-rezim yang dipimpin oleh seorang Jokowi begitu kan. Kenapa ya masa hal-hal seperti ini dilarang kok begitu? Dan bahkan pernyataan dari Fadlizon nampaknya gimana begitu. Ya, sekarang sudah tidak berkutik apa-apa begitu kan ya. Karena dengan adanya seperti ini, kritikan-kritikan dari netizen banyak sekali ini. Yang paling menyakitkan yang mana Mall Jokowi, perdana ya diprediksi era Prabowo. Pameran Yusuf Prapto dilarang tampil di Galeri Nasional. Ada 5 lukisan mirip Jokowi. Ya, bagi kami nampaknya tidak ada masalah begitu dengan lukisan-lukisan ini begitu. Kenapa? Karena kita tahu pameran-pameran seperti ini hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada rezim dan makna apa yang terjadi selama ini tantangan globalisasi. Jadi di era rezim baru Prabowo ini begitu kan ya, sudah mulai agak nuansanya sudah mulai agak ingin mengikuti rekam jejak seorang Jokowi. ini gimana? Padahal lukisan-lukisan itu ya sebagai bentuk karya seni, tidak ada kaitannya dengan politik. Kalau itu kaitannya dengan politik, saya kira ya inilah yang terjadi. Karena politik itu adalah seni juga begitu kan ya. Politik itu seni, makanya jangan terlalu fanatik terhadap politik ya. Ini bagian dari seni dalam artian bahwa dengan menggambarkan situasi seperti itu sebagai bentuk kita mengangan-angan begitu kan. Ya benar nggak sebagai jangan-jangan ini penjilat dan sebagainya begitu. Dalam artian bahwa apa yang digambarkan oleh
Yos Suprapto ini begitu kan ya. Jangan-jangan benar dengan kejadian-kejadian apa yang dialami oleh kita sendiri. Betul begitu kan. dan kita tahu bahwa persoalan-persoalannya adalah hanya kan persoalan gambar begitu kan ya. Ini begitu takutnya begitu. dan bahkan Yos Suprapto menjelaskan dengan situasi dan kondisi saat ini. Rakyat ya seperti itu begitu kan ya. Jadi mulai dari bawah, tingkat bawah dijilat mereka. Dijilat sampai ke atas-atasnya begitu kan ya. Yang di atas hanya main catur. Ya sana sini, ngobrol sana sini, ya pindah sana sini begitu kan. Yang di bawah menjilat semuanya. Dan ini justru menggambarkan bagaimana rezim di era Jokowi ya. Dan sampai hari ini begitu kan ya. Ya, mau bagaimana lagi begitu? Masyarakat Indonesia sudah paham dengan kayak begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Yang menentukan sesuai tidaknya adalah kurator, bukan pelukisnya. Narasimu selalu ke Jokowi mulu. Ini komentar dari netizen ya. Takut amat sih pemerintah sama lukisan jelek itu. Gambar kayak anak SD lagi belajar mewarnai loh padahal. Hehe, kenapa harus dibungkam? Ya, ini nampaknya begitu kan. Orang-orang ya pemuja-pemuja Jokowi begitu kan ya, sudah mulai kehilangan arah ya. Tidak tahu makna seni yang sebenarnya. Tidak tahu makna menggambarkan dalam situasi itu. Apakah dalam gambar rezim itu dan situasi itu tidak boleh digambar? Ya, ini gimana begitu kan? Ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, di era Prabowo hari ini nampaknya ya masih saya pesimis begitu kan ya. Dengan apa yang kemudian rezim-rezim sekarang begitu kan. Ya, saya kira inilah yang terjadi begitu. Inilah yang terjadi pada negara kita. Mau bagaimanapun ya terserah. Coba kita baca beritanya begitu kan ya. Ini menarik begitu. Coba kita baca nih. Pembatalan pameran karya seni pertama di era rezim baru Prabowo. Baru saja dapat kabar kalau Galeri Nasional membredel pameran tunggal Yos Suprapto saat pembukaan malam ini Kamis 19 Desember 2008. Pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto berjudul Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan ini batal dibuka. Dan para pengunjung yang hadir di dalam itu dilarang melihat pameran yang telah dipersiapkan sejak setahun terakhir. Pintu pameran dikunci ya. Menurut Yos, kurator yang ditunjuk Galeri Nasional Suwarno Wisastro meminta 5 di antara 30 lukisan diturunkan, tapi Yos menolak. 5 lukisan itu berkaitan dengan sosok yang pernah saat populer di masyarakat Indonesia. Saya rasa itu ekspresi kurator yang takut secara berlebihan, kata S. Jarod. Para pengunjung yang sudah siap untuk menikmati lukisan karya Yos Suprapto akhirnya kecewa. Wah, kenapa ya? Logikanya kan terbalik begitu kan. Kenapa sekarang ini kalau nampaknya lukisan itu baik, lukisan itu menandakan ada sosok keberhasilan, ada prestasi begitu. Lalu kemudian digambarkan ya bentuknya adalah kurator, maka dipuja-puji orang-orang sana sini begitu kan. Kenapa ketika gagal lalu kemudian digambarkan dibentuk kurator dan bahkan dibentuk sebagai pembatalan? Ini saya kira agak aneh juga begitu kan ya. Kalau prestasinya dilukis dengan kurator yang baik, ya ekspresinya kuratornya yang baik, maka disanjung ya, terus kemudian diapresiasi. Tapi kenapa kalau kegagalannya lalu kemudian dibentuk sebagai kurator di situ? Ya, ini kan agak lucu juga, malah tidak mau begitu kan. Kalau keberhasilannya ingin disanjung, kalau kegagalannya tidak ingin dipublikasi. Ini kan rugi kan bangsa kita begitu. Kalau berpikir seperti itu. Karena ini adalah politik seni, nggak usah lah sana sini untuk itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa lukisan-lukisan kurator itu menandakan bagaimana rezim Jokowi itu gagal total di situ begitu kan. Ada keberhasilan juga dilukis orang-orang lain, ya juga sebagai bentuk keberhasilan. Itu aja sih sebenarnya untuk melihat dengan fenomena ini. Kenapa kok takut sekarang ini? Fadlizon tidak berkutik. Rugi dong. Jadi saya kira inilah persoalan-persoalan yang terjadi di negara kita begitu kan ya. Makanya ya
di sisi kegagalan juga expose dong, ya, juga dijadikan ekspresi kurator aja, ya, keberhasilannya juga sama lah. Nampaknya logika pemuja Jokowi ini gimana begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.